Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan? Ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Dalam podcast kita kali ini, Fresh Idea and Mind akan membahas mengenai bagaimana sih caranya kita ngubah orang. Kayaknya susah banget deh pasangan saya diubah, orang tua saya diubah. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, ini seru banget nih topiknya nih. Kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelumnya mungkin nanti rekaman ada beberapa suara-suara dan sebagainya. Tapi mohon maklum karena kita lagi work from home, jadi kerja di rumah. Jadi mungkin suaranya jadi kurang bagus ya, tapi paling nggak tetap kita bisa simak dengan lebih baik. Oke? Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini dulu. Silakan. Pernah nggak sih Anda ngerasa hidup ini kayaknya berat banget, bahkan Anda ngerasa Anda sudah lakukan segalanya untuk orang-orang yang Anda cintai, tapi orang lain nggak mau berubah. Bahkan Anda ngerasa kayak putus asa. Iya, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang atau klien saya atau alumni saya, atau bahkan orang-orang yang saya coaching. Mereka merasa kok kayaknya susah banget ya mengubah orang lain. Bahkan mereka merasa bahwa saya mencoba mengubah dia, saya katanya dia janji dia mau berubah, tapi dia nggak berubah. Ternyata dia begitu lagi, melakukan kesalahan yang sama, berulang-ulang terus-menerus. Nah, saya cuma hanya mengatakan kepada mereka bahwa kita nggak bisa kok mengubah orang lain. Tidak bisa. Yang bisa mengubah orang lain itu atau mengubah itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena kalau kita berharap bahwa dia berubah, kayaknya lupakan saja deh. Gak bisa deh Anda mengubah orang lain. Yang bisa Anda lakukan, dia menyetujui nggak mau diubah. Kalau mereka menyetujui mau diubah, maka mereka bisa diubah. Tapi kalau mereka nggak menyetujui, ya nggak bisa. Bagaimana kita mau ubah dia? Ya nggak bisa. Nah, dari pembicaraan kita, saya cuma mau cerita tentang pengalaman saya. Saya punya seorang ibu beliau udah almarhum gitu ya. Ibu saya ini adalah orang yang bisa dikatakan orang yang selalu negatif, selalu nyalakan kondisi, selalu ada aja salahnya ya. Bahkan ketika saya bekerja dulu waktu dari zaman kecil sampai dewasa, sampai menikah, ada aja yang disalahin. Bahkan sampai ke pasangan saya pun juga banyak aja yang disalahin. Ada aja. Karena memang para karakternya keras sih, memang orangnya seperti itu. Nah, sampai suatu ketika saya ingat banget kalau setiap kali saya suka beli buku di Amazon gitu ya. Saya suka tiap bulan saya menyisihkan uang sekitar beberapa juta untuk membeli buku. Ada aja yang ibu saya selalu komentar, ada aja komentar ya. Komentar macam-macam gitu. Ketika buku datang, pasti kan ada biaya ya, mungkin nggak banyak, mungkin cuma hanya 15.000 atau mungkin cuma 5.000, bahkan 4.500 atau berapa gitu ya. Nah, setiap buku itu datang, selalu saya ditelepon sama ibu saya, dan ibu saya selalu ngomong, "Rif, tuh buku datang." "Iya, Mi." "Itu tuh, kena 3.000, Mami nggak punya duit. Bayar dong." Gitu terus gitu ya. Ya cuma 3.000 aja diminta ke anaknya gitu ya. Ya, tapi saya nggak komentar, oke buat saya, walaupun tiap bulan juga saya setoran, saya kasih uang kepada ibu saya. Ibu saya selalu ngomong begitu. Nah, jadi 3.000, 4.000, walaupun kalau dia 3.000, saya kasihnya nggak 3.000 gitu ya. Saya kasihnya jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, selalu kayak begitu. Nah, sampai satu ketika, saya merasa kok ibu saya negatif terus ya, negatif banget. Dan kebetulan memang saya ini adalah keturunan Chinese, dan keturunan Chinese ini kayaknya kami tidak dilahirkan dengan cara dipeluk atau dicium, tapi kami dilahirkan dengan cara dipukul, didisiplinkan dan sebagainya. Bahkan saya pernah mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Atmajaya, Fakultas Ekonomi. Saya pernah bertanya dengan beberapa mahasiswa, siapa yang orang tuanya tidak pernah memeluk, dan ternyata hampir sebagian besar mereka mengangkat tangan. Jadi 60-70% mereka mengangkat tangan bahwa mereka bukan tipe anak yang dididik dengan cara dipeluk. Karena nggak tahu kenapa ya, kayaknya di keluarga keturunan Chinese itu kelihatannya pelukan seakan-akan tabu ya. I don't know, ini cuma pemikiran saya aja gitu ya. Jadi kayaknya mereka hanya mendidik dengan cara keras, dipukul dan sebagainya. Sampai satu ketika
saya mengubah sudut pandang saya kepada ibu saya, walaupun capek juga ya ketika menghadapi kondisi ketika di rumah ibu saya mengeluh dan sebagainya, sampai akhirnya kami memutuskan untuk memiliki rumah, membeli rumah, dan kami pisah rumah. Sampai suatu ketika ketika kami pulang dari rumah ibu saya mau melakukan sesuatu tindakan yang tidak pernah saya lakukan, yaitu adalah memeluk dan mencium. Karena selama ini yang tadi saya katakan bahwa kami bukan dididik dengan cara dipeluk dan dicium. Dan bahkan saya pernah juga saya mempunyai nenek gitu ya, nenek saya yang saya panggil Popo, saya tidak pernah memeluk beliau gitu ya. Walaupun sampai akhirnya beliau meninggal pun saya tidak pernah memeluk, walaupun kadang-kadang di dalam hati kecil saya pengen banget meluk dia gitu ya. Dan ini yang menarik, waktu itu ketika saya pulang, ibu saya lagi ngomel-ngomel gitu ya. Saya peluk ibu saya dan kemudian saya cium keningnya. Dan ini yang terjadi menarik. Ibu saya nangis. Saya juga amazing gitu ya. Kok nangis ya? Mungkin dalam hati kecilnya dia juga berpikir kali. Nah, ini yang ditunggu sebenarnya. Anaknya kapan mencium ibunya? Dan itu membuat saya juga bingung. Saya nggak ngomong apa-apa, saya langsung masuk mobil dan saya pulang. Dan menariknya, sejak kejadian itu, ketika ada buku saya beli lagi dari Amazon, bukunya dengan harga tetap bayar gitu ya, 3.500 dan 5.000. Kemudian saya tanya, ibu saya telepon saya dan ngomong, "Rif, tuh buku datang." "Iya, Mi. Berapa, Mi?" "Udahlah, sama anak nggak hitung-hitungan lah." Loh, saya juga kaget, amazing. Kok ibu saya berubah ya? Lah, saya kan nggak ngapa-ngapain, saya nggak mengubah ibu saya. Saya yang hanya mengubah diri saya, memeluk beliau, mencium beliau. Ternyata, kok ibu saya berubah ya? Menjadi lebih positif. Nah, ini menarik loh buat saya. Jadi dari pembelajaran ini saya mulai mengerti bahwa kita jangan mengubah orang lain dulu deh. Ubah diri kita dulu deh. Jadi kalau kita mengubah diri kita, maka orang lain juga berubah kok. Kebanyakan dari sudut kita adalah kita pengennya mengubah orang lain, mengubah orang lain, mengubah orang lain. Nggak bisa mengubah orang lain. Yang Anda harus ubah adalah diri Anda dulu. Nah, coba Anda evaluasi diri Anda. Apa yang selama ini Anda pengen ubah dari pasangan Anda, dari orang tua Anda, atau bahkan dari anak Anda. Coba, Anda dulu yang ubah. Dan saya dapat pembelajaran menarik dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, dia adalah seorang raja Romawi. Dia selalu mengatakan bahwa di dalam Roma kan Anda tahu sendiri bahwa Roma itu kan adalah demokrasi yang pertama ya. Jadi ada senat dan sebagainya. Dia selalu menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras. Dan Marcus Aurelius setiap pagi selalu mengatakan dia punya buku judulnya Meditation. Pada buku itu diciptakan bukan untuk dia memang untuk diterbitkan, tapi buku itu cuma untuk self-reflection dirinya. Bagaimana ketika menghadapi dunia ini. Dan ini yang menarik. Di dalam buku itu dia cuma hanya mengatakan bahwa saya nanti akan bertemu dengan orang-orang yang kasar, orang-orang yang culas, orang-orang penipu, dan sebagainya. Dan saya harus sabar kepada mereka. Dan ketika saya sabar, maka akan berubah. Dan ini yang menarik. Dia memang menjadi raja yang sangat bijaksana karena dia menganggap bahwa orang-orang itu memang wajar ketika melakukan kesalahan. Dan mereka ketika melakukan kesalahan, mereka juga nggak tahu kalau mereka salah sih. Dan itu yang membuat Marcus Aurelius mempunyai sudut pandang yang berbeda, mempunyai sudut pandang yang lebih positif. Dan bahkan kehidupan juga mengatakan bahwa kehidupan itu, saya lupa apakah yang mengatakan ini Marcus Aurelius atau Seneca, dia cuma mengatakan kehidupan ini sama seperti gulat. Kehidupan ini bukan sama seperti berdansa. Artinya kehidupan ini kita harus bersyukur kepada orang-orang yang keras kepada kita, yang menyakiti kita, karena itu membuat diri kita menjadi semakin dewasa dan menjadi semakin bijak. Dan tinggal bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang mana kita bisa mengontrol emosi. Makanya banyak orang yang mengatakan orang bijaksana itu kadang-kadang ciri-cirinya rambutnya putih kan. Maksudnya bukan putihnya, tapi artinya dia sudah lebih dewasa, dan ketika ada kejadian emosi negatif atau ada kejadian tertentu, dia tidak langsung marah, tapi dia mencerna dulu dan dipahami. Jadi orang-orang tersebut adalah dianggap orang bijaksana gitu ya. Jadi karena diasumsikan orang yang masih berambut hitam gitu ya, itu adalah orang yang langsung emosian ketika ada kejadian. Nah, jadi dia tidak belajar. Nah, tetapi bukan berarti kita masih muda, kalau orang-orang muda, bukan berarti Anda tidak bisa mengelola emosi Anda. Anda bisa mengelola emosi dengan cara menyadari bahwa hidup ini tidak selalu perfect kok. Hidup ini selalu ada kejadian kok. Jadi kita jangan berharap bahwa hidup kita lempeng-lempeng aja. Nggak bisa. Hidup kita nggak lempeng. Hidup kita pasti ada kejadian-kejadian tertentu. Jadi kalau kita berharap hidup ini baik-baik saja, hidup ini lancar-lancar aja, kehidupan ini
baik bagus-bagus aja, dengan pasang baik-baik aja, itu Anda akan salah. Kenapa? Karena disitulah maka mulai Anda kecewa. Kenapa Anda kecewa? Kenapa Anda down? Orang kecewa down itu karena kejadian yang sebenarnya tidak Anda harapkan itu terjadi. Maka kejadian yang tidak Anda harapkan malah terjadi, itu yang membuat Anda down. Nah, oleh sebab itu, maka salah satu teknik yang bisa dipakai adalah teknik yang disebut namanya premeditatio malorum, di mana Anda mulai membayangkan situasi kalau hal buruk terjadi, apa sikap Anda, apa tindakan Anda. Maka kehidupan Anda akan berbeda. Jadi bukan orang lain yang berubah, tapi kita sendiri yang berubah. Nah, sekarang tinggal diri Anda. Anda mau menjadi orang yang lebih positif atau enggak, balik lagi pada Anda. Keputusan di tangan Anda kok. Anda mau jadi apa? Itu keputusan Anda. Oke? Semoga podcast kali ini, Fresh Idea dan Mind, bisa menginspirasi Anda dan memberikan ide, membuat hidup Anda jadi jauh lebih baik. Dan buat Anda yang ingin banyak dapat ide, inspirasi, silakan Anda nge-tweet saya aja di Coach Antonius Arif. Nanti saya juga akan memberikan topik-topik yang mungkin jauh lebih menarik lagi buat Anda. Oke? Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.